Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Slav Wajrin Karim dari kelas PID akan memberikan materi tentang Toharoh. Sebelumnya kita buat kesepakatan untuk ice breakingnya, yaitu dengan halo, saya mengatakan halo, apa kabar anak-anak? Maka jawabnya adalah alhamdulillah, saya hebat, saya sehat, yes. Seperti itu ya. Oke, mari kita lakukan. Halo, apa kabar anak-anak? Halo, apa kabar anak-anak? Saya sehat, saya hebat, yes. Oke, sekali lagi. Apa kabar anak-anak? Saya sehat, saya hebat, yes. Oke, menuju ke materi yang pertama, yaitu pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa adalah bersih atau suci. Toharoh menurut istilah suatu cara atau perbuatan yang dilakukan seorang dengan tujuan membersihkan diri, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan yang mensucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian mengenai pengertian najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang dianggap kotor atau tidak bersih. Najis menurut istilah adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syara. Sedangkan kotoran adalah sesuatu yang kotor, tetapi tidak semua kotor adalah najis, seperti baju yang kotor karena keringat. Kemudian macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ringan adalah contoh dari najis mukhafafah, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain air susu ibu atau ASI. Cara mensucikannya adalah cukup dengan memercikan air pada tempat yang terkena najis. Sedangkan untuk kencing bayi perempuan termasuk najis yang mensucikannya dengan cara air pada tempat yang terkena najis. Sabda Rasulullah, kencing anak perempuan dibasuh sedangkan kencing anak laki-laki dipercikan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, najis mughalazoh atau najis berat. Yang termasuk najis berat adalah jilatan anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah dengan mencuci yang terkena najis banyak 7 kali dengan air yang ke-8 kalinya dilumuri dengan tanah. Yang nomor ketiga, najis mutawasitoh atau najis sedang. Yang termasuk najis sedang adalah bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, darah, nanah, semua benda yang keluar dari kubul dan dubur, kecuali air mani. Sesuatu yang memabukkan sebagaimana firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengudi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan." Quran surah Al-Maidah ayat 90. Najis mutawasitoh terbagi dua bagian. Pertama, najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak jelas zatnya, baik bau, warna, atau rasanya. Misalnya kencing yang sudah lama kering. Cara mensucikannya cukup memercikan air ke tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada zatnya, bau, warna, dan rasanya. Cara mensucikannya yaitu dengan mencuci dengan air sampai hilang bau, warna, dan rasa. Halo anak-anak, apa kabar? Saya sehat, saya hebat, ye, masih semangat ya anak-anak ya. Yang kedua, air. Air adalah alat untuk bersuci dan mensucikan. Air ini boleh diminum dan dapat juga digunakan untuk bersuci. Yang termasuk air mutlak adalah air hujan, air es, air sumur,
air laut, air sungai, air mata air, dan air embun. Yang kedua, air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Air ini suci karena dapat diminum tetapi tidak sah dipakai untuk bersuci, untuk mensucikan hadas maupun membersihkan najis, seperti air yang sedikit kurang dari 2 kula. Air yang berubah salah satu sifatnya karena bercampur suatu benda suci seperti air teh, air kopi dan lainnya. Air pohon atau air buah-buahan seperti air kelapa, air nira dan lain-lain. Yang ketiga, air musyamas atau makruh. Air musyamas adalah air suci mensucikan tetapi makruh dipakai untuk bersuci, seperti air yang terjemur matahari dalam wadah selain emas dan perak seperti drum atau wadah lainnya yang diperkirakan akan berkarat, terkecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana. Yang keempat, air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang telah bercampur dengan najis. Air mutanajis tidak dipakai untuk bersuci. Air mutanajis ada 2 macam, yaitu air yang kurang dari 2 kulah dan terkena najis, baik berubah sifat, rasa, bau, atau warna. Air yang lebih dari 2 kulah lalu terkena najis dan berubah sifat, baik bau, rasa, maupun warnanya, maka air sah dipakai untuk bersuci tapi tidak dianggap sebagai air mutanajis. Oke, demikian. Oke, sebelum apa kabar anak-anak? Saya sehat, saya kuat, saya sehat, saya hebat. Yes. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun sikap, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.